Coba deh bayangin, gimana kalau apa yang Anda lihat dan dengar itu ternyata bukan kenyataan? Di zaman serba digital ini, ada satu teknologi baru yang benar-benar menguji batasan realitas kita. Namanya deepfake. Kemampuannya buat bikin video dan audio palsu yang realistis banget, itu mengubah segalanya. Dari cara kita nonton film, sampai cara kita melihat keamanan dunia. Jadi, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Zaman sekarang, apa kita masih bisa percaya sama mata dan telinga kita sendiri? Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh. Ini tantangan nyata yang akan kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum kita ngomongin baik buruknya, kita harus paham dulu nih, apa sih sebenarnya deepfake itu, biar nggak salah kaprah. Gampangnya gini, deepfake itu media buatan yang diciptakan oleh kecerdasan buatan atau AI. Namanya sendiri, yang baru populer sekitar akhir 2017, itu gabungan dari dua kata, deep learning, ini adalah salah satu teknologi AI paling canggih, dan fake atau palsu. Nah, kombinasi keduanya inilah yang bikin deepfake punya kekuatan buat meniru kenyataan dengan sangat-sangat meyakinkan. Tapi, teknologi ini tuh nggak muncul tiba-tiba kayak sihir. Pondasinya udah dibangun puluhan tahun. Di tahun 90-an, kita udah punya software edit video yang canggih. Terus di awal tahun 2000-an, teknologi pengenalan wajah makin pinter. Nah, puncaknya itu di 2017, di mana semua kepingan puzzle ini akhirnya nyambung dan jadi sesuatu yang baru dan jauh lebih kuat, yang kita kenal sekarang sebagai deepfake. Oke, sekarang siap-siap kaget. Soalnya, di balik semua berita seram soal deepfake, ternyata teknologi ini punya sisi positif yang, luar biasa. Bahkan, bisa dibilang membawa kebaikan buat banyak orang. Contohnya, aktor Val Kilmer. Beliau kan kehilangan suaranya karena kanker tenggorokan. Sedih banget. Tapi, ada perusahaan AI yang pakai teknologi audio deepfake buat menciptakan kembali suara ikoniknya. Mereka berhasil mengembalikan suaranya, jadi beliau bisa berkomunikasi lagi dengan cara yang sangat personal. Ini bukan cuma soal teknologi kan? Ini soal harapan. Nah, dari cerita yang menyentuh tadi, kita pindah ke dunia bisnis yang nggak kalah keren inovasinya. Coba bayangin, ada satu kampanye iklan di India yang pakai AI buat bantu 200.000 toko kelontong bikin iklan yang dipersonalisasi. Bintang iklannya, superstar Bollywood, Shah Rukh Khan. Jadi seolah-olah dia secara pribadi promosiin setiap toko itu. Ini kan demokratisasi marketing yang skalanya belum pernah kita lihat sebelumnya. Dampaknya bahkan sampai ke dunia pendidikan dan pelatihan loh. Mahasiswa kedokteran misalnya, bisa latihan dengan pasien virtual yang realistis banget. Atau dokter bedah bisa ngasah skill mereka dalam simulasi yang aman tanpa risiko. Deepfake di sini menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, yang dulu mungkin cuma ada di angan-angan. Tapi, seperti koin yang punya dua sisi, teknologi yang sama ini, kalau jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi senjata penipuan yang sangat ampuh. Sisi gelap dari inovasi ini sama kuatnya, bahkan mungkin lebih mengerikan. Dan penyalahgunaannya ini luas banget. Kita ngomongin soal penipuan finansial yang nargetin perusahaan besar, intervensi pemilu yang mengancam demokrasi, penipuan identitas, sampai yang paling personal dan merusak, pornografi non-konsensual. Ancamannya ini nyentuh hampir semua aspek kehidupan kita. 25 juta dolar. Coba lihat angka ini. Biarin meresap dulu sebentar. Ini bukan angka hipotesis ya. Ini jumlah kerugian nyata dari satu kali penipuan menggunakan deepfake. Gini ceritanya, seorang karyawan di Hong Kong dapat undangan video call. Di layar, dia lihat ada CFO-nya, bosnya, dan beberapa rekan kerja lain. Kelihatannya meeting online biasa aja kan? Tapi masalahnya, semua orang di panggilan itu, kecuali si korban, adalah rekayasa deepfake. Hasilnya, dia mentransfer 25 juta dolar ke rekening penipu. Kebayang kan? Tapi, ada satu area di mana kerusakan teknologi ini paling luas dan paling bikin miris. Sebuah studi dari Sensity AI nemuin fakta yang mengejutkan. 96% video deepfake online itu adalah pornografi non-konsensual, yang sebagian besar targetnya adalah perempuan. Jadi biar jelas ya, walaupun penipuan finansial dan politik itu heboh, penggunaan deepfake yang paling dominan saat ini justru sebagai senjata pelecehan. Nah, menghadapi ancaman sebesar ini, lahirlah sebuah perlombaan teknologi baru. Semacam pertarungan antara mereka yang bikin deepfake dan mereka yang berusaha keras mendeteksinya. Ini pertarungan buat mempertahankan realitas itu sendiri. Ini tuh kayak permainan kejar-kejaran kucing dan tikus versi digital. Di satu sisi, ada AI yang dirancang buat bikin deepfake, namanya GANs, yang cara kerjanya itu unik. Satu AI bikin gambar palsu, AI satunya lagi berusaha nebak.
Mereka bertarung terus sampai yang palsu jadi kelihatan asli banget. Nah, di sisi lain, ada AI forensik yang jadi detektifnya, yang tugasnya memburu jejak-jejak digital sekecil apapun yang ditinggalkan. Tapi, ngandalin teknologi doang itu nggak akan cukup. Para ahli bilang kita butuh pertahanan 3 lapis. Pertama, platform online harus lebih bertanggung jawab, misalnya dengan verifikasi identitas yang lebih ketat. Kedua, hukum kita harus lebih kuat dan spesifik buat ngatasin kasus-kasus deepfake. Dan ketiga, yang mungkin paling penting, adalah edukasi publik. Kita semua harus lebih melek media. Pada akhirnya perjuangan melawan deepfake ini bukan cuma soal teknologi atau hukum. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang bagaimana kita sebagai masyarakat akan mendefinisikan ulang hubungan kita dengan apa itu kebenaran dan realitas di era digital. Seorang psikolog, Andrew Butler, menyoroti inti masalahnya. Otak kita itu secara alami gampang percaya. Kita itu diprogram untuk menganggap apa yang kita lihat itu nyata. Jadi walaupun kita tahu sesuatu bisa dipalsukan, seringkali naluri kita tetap percaya. Deepfake ini bukan cuma menipu teknologi kita. Dia mengeksploitasi kelemahan mendasar dalam cara kita berpikir. Jadi ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Saat teknologi memungkinkan siapapun menciptakan realitas palsu yang sempurna, fondasi kepercayaan kita perlahan-lahan terkikis. Pertanyaannya bukan lagi apa yang nyata, tapi apa yang akan kita pilih untuk dipercayai. Dan jawaban dari pertanyaan itu akan membentuk masa depan kita semua.